di Bisik, Bincang Psikologi Asik episode 3 bareng aku Cynthia. Kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang sangat istimewa, masih di negeri jiran, di negeri Malaysia, yang tentu saja akan mengulik seputar perkampusan. Oke, kita sudah bersama siapa ini? Boleh dikenalkan terlebih dahulu, Kak? Boleh. Assalamualaikum, nama saya Hanum Mustaqim, tapi boleh dipanggil Erni aja. Oke, Kak Erni. Iya. Kalau Abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Zahari bin Faizul, bisa dipanggil Aiman. Oke, Kak Erni dan Bang Aiman. Oke, di sini berarti magang ya Kak ya, di Indonesia kita Iya. magang. Boleh tahu sebelumnya magangnya di mana? Kalau saya magang di UPT Layanan Psikologi. Layanan di Psikologi. PKJ. Ya. Kalau Bang Aiman? Kalau saya magang di BPPKS di Pawah 5. Oh, oke, cukup jauh ya itu Iya, berarti ya jauh. Bang ya. Wah, di Indonesia berarti sudah beberapa minggu ini Bang. Bukan minggu lagi, 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Berarti ada 8 minggu ya, Iya. kurang lebih ada 8 minggu di Indonesia. Oke, bagaimana perasaannya ketika di Indonesia? Boleh Kak Erni dulu. Kalau aku rasanya tidak jauh beda. Oh, tapi tidak jauh mungkin berbeda. dari segi suasananya, jalanannya, makanannya itu yang berbeda. Oke. Kira-kira enakan mana di Malaysia sama di Indonesia, Kak? Susah ya. Langsung pertanyaan jebak. Kontroversi itu nanti. Jadi sama-sama enak lah Iya, ya. sama-sama enak. Sama-sama enak. Ada makanan favoritnya sebenarnya di Indonesia? Masih Kalau Padang. ditanya tuh di apa kayak kok itu jadi jawabanku adalah tahu goreng yang di Cendrawasih Wow. sama dendeng balado. Oh, dendeng balado. Iya. Oke. Kalau Bang Aiman sendiri nih, bagaimana perasaannya di Indonesia? Wih, rasa seru. Suasana sini sangat kata ramah, semuanya peramah di sini. So, Oh, macam suka lah, friendly. friendly. Iya. Ramah. Kalau makanan kesukaan ada nggak Bang di Indonesia? Sudah 8 minggu ya? Udah 8 minggu, kegemarannya telur gulung. Cendera semua. Tahu goreng, Iya. telur gulung yang paling enak di Indonesia yang di Padang di mana Bang? Wih, kalau kedai nggak tahu sih. Cuma memang suka sosis telur gulung. Sosis itu sedap. Ternyata jauh-jauh dari Malaysia semuanya telur gulung ya guys ya. Ini salah satu fun fact dari teman-teman dari Malaysia. Suka telur gulung sama suka tahu. Nah, ngomong-ngomong masalah Malaysia, Iya. berarti kakak abang dari universitas, boleh Iya. universitas mana kak? Universitas Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan Malaysia. Nah, di Universitas Kebangsaan Malaysia kita kali ini mungkin bakal berbincang soal kegiatan mahasiswanya. Kalau di Indonesia sendiri itu atau di UMP sendiri punya namanya UKM juga tuh, tapi UKM-nya unit kegiatan mahasiswa. Nah, kalau di Malaysia kan Universitas Kebangsaan Malaysia. Iya. Kira-kira kalau di sana ada nggak organisasi-organisasi mahasiswa dari RU? Kalau di UKM itu cukup banyak, bukan sekadar di kampus, fakultas aja, tapi kalau mahasiswa di sana ada namanya asrama, tapi lebih kepada panggilnya college. Jadi di setiap college itu ada organisasinya. Kita panggilnya Majlis Eksekutif Pelajar gitu. Kalau di fakultas itu kita panggil PM, Persatuan Mahasiswa, tergantung fakultas. Kalau kami kan di FSSK, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Tapi kalau di peringkat kampusnya ada lagi sama ini pimpinan mahasiswa. Kalau di UKM panggilnya Kesatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Tapi ada juga organisasi lain untuk kebudayaan, olahraga ataupun orang-orang yang berseragam. Tapi di Malaysia kita panggilnya Badan Beruniform. Oke, ternyata lengkap ya di Iya. Malaysia organisasinya. Oke, Bang Aiman. Bang Aiman atau Aiman sih? Aiman Ya. Salah aja. Bang Aiman ikut organisasi apa aja nih kalau boleh tahu? Kalau saya sering ngikuti Cyclub sama Kelanasiswa Cyclub tuh dia di bawah FSSK. Dia adalah klub untuk psikologi sama kerja sosial. Oke. Jadi dan Kelanasiswa pula adalah badan beruniform. Kayak pramuka di peringkat universitas gitu. Oh, pramuka kayak jenis Iya, pramuka iya. gitu ya. Wow. Satu tim kami nih. Oh, satu Pramuka. tim. Satu kelompok kan. Satu kelompok. Oh, pramuka juga. Oke, Iya. kita beda pramuka dulu nih. Pramukanya itu gimana? Bajunya coklat-coklat juga atau enggak? Oh, enggak. Kalau kita di Malaysia ada 3. Yang warna abu-abu, warna putih sama biru. Abu-abu itu panggilnya pengangkat perdana.
Kalau putih pengangkap laut, biru pengangkap udara. Dan kami di UKM itu pengangkap udara. Iya. Wow. Oke, tadi berbicara, tadi ada satu lagi ya Bang? Ya, Cyclub. Nah, itu apa aja kegiatannya? Kegiatannya kalau di Cyclub, mereka sering mengadakan aktiviti kayak apa ya? Cyclub. Cyclub macam aktiviti bonding. Banyak aktiviti Oh. bonding gitu antara first year, second year dengan third year. Jadi biasanya mereka melakukan aktiviti kegiatan lomba. Kan macam aktiviti sukan, ada volleyball, bola sepak, paling seru sekali e-sport. Weh, sport paling ternyata ya seru paling sekali. seru. Betul. Mobile Legend. Oke, berarti sering jadi panitianya ya, Iya, intinya iya. panitianya. Oke, ikut organisasi kan, ikut organisasi itu sebenarnya kalau dipikir-pikir juga memerlukan tenaga dan waktu ya Kak Abang. Nah, apa sih awalnya kenapa tertarik untuk ikut organisasi? Boleh dari Kak Erni. Ikut organisasi itu adalah bagi saya satu pelarian daripada stresnya kuliah. Wah. Kalau kuliah kan lebih kepada teori. Jadi kalau kita di organisasi kita dapat praktek benda-benda yang kita tidak pelajari di kuliah kita, di jurusan kita. Jadi itu seru karena kita dapat belajar satu yang baru, pengalaman baru yang lain daripada apa yang kita pelajari di kampus. Oke, dapat pengalaman baru. Iya. Kalau Abang Aiman sendiri? Kalau saya sendiri macam kelana siswa, jika bila mereka join badan beruniform, mereka dijamin asrama serta diberikan 8 credit hours. Itu yang tertarik. Itu yang saya tertarik. Kerana saya mau asrama, saya tidak mahu tinggal di luar, kosnya mahal. Jadi itu awal-awalnya tertarik. Tapi bila makin lama udah ada di dalam kelana siswa tu, udah ngobrol sama teman-teman di situ, makin lama makin jatuh hati, makin senang Makin gitu. senang ya. Berarti dapat benefitnya itu Ya. asrama sama Benefitnya asrama serta 8 credit hours. Kalau di UKM, kami harus mengambil citra. Citra tu kayak apa? Subjek Matkul tambahan. tambahan. Oh, matkul tambahan. Ya. Jadi wajib tu semua student di UKM harus ambil. Dia ada C1 hingga 6. Dan kelana siswa telah cover 4. Jadi 4 dari kita cuma perlukan cari 2 aja, Dua 2 citra gitu. wow, Jadi dapat mudah-mudah. dapat potongan SKS lah ya kalau di Iya. Indonesia versinya. Dapat potongan SKS, tinggal di asrama gratis, Iya. dapat Nggak gratis sih. Oh, nggak gratis. Bayar. Persaingannya kita dijamin gitu. Ya, Oh. persaingannya tinggi. Oh, saingannya tinggi. Di UKM udah ada 13 college, 13 asrama. Satu asrama tu dah ada berapa bangunan? 10 gitu. Oke. Jadi memang banyak sekali lah gitu. Jadi untuk masuk asramanya pun harus persaingan, tapi Iya. ketika kita bergabung di organisasi maka kita akan terjamin untuk masuk Iya. asrama Benar itu. sekali. Oh, itu sangat menarik sekali ya, benefit secara nyata untuk gabung di organisasi. Nah, selama gabung di organisasi berarti sudah berapa tahun gabung di organisasi kalau Bang Aiman? 3 tahun. Ya, panjang mungkin ya. Sama 3 tahun. Pasti udah banyak pengalaman dong. Kesana kesini. Yang paling seru, boleh entah yang paling menyedihkan atau yang paling membahagiakan, yang paling mengingat gitu, memorable di pengalaman Kak Erni sendiri ada nggak? Kalau aku yang paling seru pengalamannya nih di kelana siswa. Jadi aku tuh suka outdoor gitu kan. Jadi di kelana siswa tuh kita ada satu program namanya tuh pengembaraan. Jadi kita akan mengembara ke tempat daerah lain yang kita tidak pernah sampai gitu sama teman-teman. Terus belajar budayanya, berkegiatan olahraga, pengabdian masyarakat itu di dalam satu program. Jadi cukup seru bagi aku. Berarti langsung turun ke lapangan gitu ya, Iya. pengabdian masyarakat. Kalau Bang Aiman? Ya, sama juga. Oh, seperti itu tadi. termasuk pengalaman Sama seru ya. satu kelompok. Satu Jadi kelompok. pengembaraan tu banyak membantu kerana kita lalui susah senang sama-sama. Jadi bina hubungan yang apa orang kata lebih kukuh gitu kan. Oke, lebih Kalau di Cyclub pula, saya sering join kegiatan lomba seperti contohnya e-sport. Oh. Saya berjaya dapat tempat keempat daripada 20 kumpul. Wow. Achievement yang besar juga lah. Achievement yang besar itu, betul Itu. sekali. Berapa itu kalau boleh tahu hadiahnya, Bang? Tak dapat aja lah, nombor 4. Cuma dapat sagu hati macam gitu aja lah. Oke, tapi itu sudah luar biasa ya dari Ya, 20 klub dan Bang Aiman dapat yang keempatnya. Jadi kalau yang mau mabar boleh Bisa ngobrol. kalau Bang Aiman. Oke, betul sekali. Oke, dari 3 tahun pengalaman ikut organisasi, ada nggak kayak
banyak sekali mahasiswa menanyakan bagaimana sebenarnya cara membagi waktu. Karena kan kita kuliah aja tuh udah berapa jam gitu kan Kak. Belum lagi kita harus istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, boleh tahu nggak tips mengerjakan atau membagi waktunya agar tetap jalan semuanya kegiatan? Dari Kak Erni. Kalau tipsnya mungkin sebagai orang yang terlalu aktif di luar, jadi amat susah dan amat capek gitu. Jadi cara aku mengatasinya adalah aku ada satu board, papan tulis putih. Okay. Aku akan catat semuanya kegiatan berdasarkan tulis tanggalnya. Jadi di kalender tuh nanti ada urutan, kan hari ini ada apa, besok ada apa gitu. Jadi kerjain apa yang lebih dahulu. Tapi kalau itu kalau tugasan individu ya. Kalau kelompok tuh mungkin lebih ke mengatur sama ahli pasukannya yang lain, koordinasikan, aku lagi sibuk ini, nanti aku bikin ini gitu. Jadi semuanya tergantung pada diri kita sendiri, cara mengaturnya, jadwal kita, cara kita berkomunikasi sama kelompok kita yang lain. Oke. Dengan membuat semua tugasnya dibikin catatan ya Kak ya berarti. Ini tips terbaru nih buat teman-teman semua. Jadi ayo beli papan tulis, bikin tuh semua kegiatannya supaya nggak sampai lupa ya. Oke. Kalau dari Bang Aiman ada tips tersendiri nggak selain dari Kak Erni? Saya dikenali sebagai seorang yang mager. Mager. Jadi caranya saya sering kalau jika perbuatan itu bisa dilakukan kurang daripada 3 menit, saya akan coba lakukan. Dan bila dah ada tempo untuk melakukan kerja, langsung lelas sudah siap. So itu caranya lah untuk memotivasikan diri untuk melakukan kerja dengan siap. Dan seringkali kerana udah terlibat dengan organisasi, jadi kalau misalnya ada exam besar, kan kadang-kadang kegiatannya hampir-hampir mau dekat dengan exam kan. Jadi selalunya saya akan study lebih awal. Lakukan jadualnya, bagikan masa siap-siap. Study awal, siapkan assignment awal supaya nanti bila di hujungnya tidak tidak keteteran ya, tidak kaget ya betul. Oke, berarti siapkan lebih awal. Jadi teman-teman ongoing dulu. Kalau misalnya tugasnya deadline 1 minggu, kerjakan kalau bisa di hari itu gitu ya. Betul. Itu sangat luar biasa ya daripada kebut semalam ya. Sangat bagus sekali. Oke. Berarti Kak Erni, Bang Aiman ini dari psikologi berarti ya, dari psikologi. Iya. Kalau kita berbicara soal psikologi nih, nah ada nggak sih menurut Kakak Abang dampaknya untuk kesehatan mental dari kita banyaknya kegiatan, terutama kegiatan sosial di luar? Dari Kak Erni? Kalau dari aspek sisi psikologinya, setiap organisasi itu pasti ada kelebihannya untuk psikologi kita. Jadi kayak yang saya omongin awal tadi, itu ada satu pelarian. Jadi betul. itu adalah cara saya mengatasi mungkin saya stres mengerjakan tugasan ini karena mungkin aku nggak suka matkul itu, aku nanti aja deh, jadi aku lari ke ini. Jadi kan stresnya itu tidak makin bertambah tapi akan berkurang sedikit demi sedikit. Terus aku di UKM itu ikut kegiatan silat. Jadi kan kalau ada aktivitas fisikal gitu kan akan mengeluarkan peluh kan. Jadi itu juga membantu mengurangi stres itu. Oke, jadi sangat bermanfaat ya untuk menetralkan pikiran kita. Dari Bang Aiman mungkin ada pendapat lain? Kalau daripada saya, misalnya join organisasi ini dia membantu saya bina resilience. Jadi karena sering berlaku event-event macam kayak formal. Kadang-kadang kalau event formal kan selalu ada perubahan last minute. Betul sekali. Betul sekali. Jadi itu kita harus adapt dengan situasi kayak gitu. Jadi itu membantu bina resilience itu satu. Dan apa ya tadi? Disiplin. Disiplin. Jadi banyak dapat bermanfaat lah ya Bang dari si kesehatan mental. Iya. Oke. Oke, dari banyaknya kegiatan-kegiatan ini, ketika kan berarti udah semester 7 kurang lebih ya Bang? Iya. Semester 7 ya, udah sangat lama. Nah, mungkin Kakak Abang kalau berbicara dengan mahasiswa baru, mungkin ada teman-teman di rumah yang saat ini mahasiswa baru atau dia masih SMA ingin melanjutkan studi, apa yang ingin kalian katakan untuk adik-adik mahasiswa ini untuk pentingnya ikut organisasi? Ada nggak kata-katanya Kak? Mungkin jangan untuk mahasiswa ya, soalnya
kan udah 7 semester Betul. sudah memerhatikan ramai orang. Betul. Jadi mungkin dari saya, ikutilah organisasi karena itu bukan menambah beban, justru itu meningkatkan lagi kualitas pribadi kita, menambah lagi ilmu kita, pengalaman kita, terus menambah lagi koneksi kita sama orang lain gitu. Itu lebih bermanfaat dan untuk kita selain daripada kita belajar apa yang ada di kelas, itu lebih besar lagi bila kita mengikuti organisasi di luar. Ya. Oke. Kalau jangan berani mencuba, jangan takut untuk gagal. Oke. Ya, jangan takut untuk gagal karena di universitas ni adalah tempat kita cuba segalanya. Nanti udah keluar dari universitas, jika kalian gagal akan dikecam. Di sini tak ada. Gitu. Jadi cuba aja, jangan takut. Oke, berani mencoba, jangan takut gagal. Itu pesan dari Bang Aiman hari ini. Oke. Dari banyaknya organisasi, sini pengen tanya, mungkin ini keluar dari topik ya. Ada nggak sih kira-kira kayak menemukan orang-orang, kan di organisasi itu banyak kayak banyak dari orang-orang yang berbagai latar belakang. Ketemu nggak sih sama orang-orang yang kadang nggak serk dengan kita? Bagaimana cara mengatasinya kira-kira? Itu mah pasti organisasi kan, itu pasti menemu orang-orang yang nggak cocok untuk kita ataupun yang kita nggak capai, energi kita nggak sama. Betul. Gitu. Jadi itu adalah satu hal yang akan pasti kita temukan dimanapun, bukan saja di organisasi, mungkin di kelas juga kan. Tapi cara ngatasinya itu adalah kita ikut alur kita aja. Kalau kita nggak sama-sama dia, nggak capai ekspektasi kita untuk berkenalan sama dia, mungkin batasi, saya mampu kita aja. Jangan dipaksa, nanti kalau kita paksa itu akan menjadi hal buruk yang lainnya. Oke. Kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Yeah. Misalnya reaksi kita, emosi kita. Ya, kalau mereka nggak suka sama kita, ya udah nggak apa-apa. Iya. Biarkan aja. Kita buat apa yang kita patut buat gitu. Wow, sangat adem sekali ya teman-teman mendengarkan dua orang yang sangat berkualitas ini dalam pakar psikologi. Oke, mungkin kalau dari segi Indonesia sendiri, Kak Erni ataupun Bang Aiman udah tahu belum beberapa UKM atau organisasi yang ada di UNP sendiri? Seperti ada Pramuka gitu. Oke, udah pernah join belum Bang kira-kira? Pramuka malam ni. Oh malam nih, Malam ni bikin. Oke. Jadi di sini tuh kira-kira kita berbicara soal senioritas. Nah, kan di dalam organisasi pasti ada tingkatan-tingkatan ya Kak ya. Nah, kalau di Malaysia sendiri atau di UKM sendiri ini banyak gak sih senioritas yang modelan-modelan kayak harus senioritas dulu nih, harus dibimbing dan segala macam, atau bagaimana bentuk senioritasnya gitu? Kalau di UKM, kalau di organisasi aku bukan lebih kurang sih senioritasnya. Di senioritas sendiri, kalau di UKM tadi berarti di khususnya abang kakak organisasi yang abang kakak itu jarang ya. Tapi kalau terkait masih ada itu berarti masih. Oke. Ini mungkin kata-kata atau penyemangat atau motivasi lah untuk teman-teman di sana yang mau join organisasi, boleh atau dalam kata ajakan atau bagaimana, boleh dari Kak Erni dulu. Ajakan untuk ikut organisasi. Ikut organisasi, jadi ikut aja, tapi jangan ikut orang, ikut diri, ikut apa yang kita suka. Jadi justru kita akan lebih menghayati dan lebih bersemangat untuk kegiatan-kegiatan di organisasi itu sendiri. Jadi mungkin kalau rasa susah, lelah ataupun capek dan mungkin hampir burn out dengan segala tugasan-tugasan, deadline-nya, mungkin boleh take one step back dan mungkin relax, menenangkan diri. Terus kalau rasa mau berhenti di organisasi, mungkin boleh berhenti sejenak, lihat lagi ke belakang. Apakah kita akan sehebat ini tanpa organisasi yang kita ikuti itu, tanpa kegiatan-kegiatan yang kita ikuti? Apakah kita akan menjadi seperti kita yang hari ini? Apakah kita akan jadi hebat seperti hari ini? Oke, terima kasih Kak Erni, sangat menyentuh sekali dan dalam sekali. Dari Bang, kalau daripada saya, complain first, do later gitu. Kerana cara saya survive dalam organisasi ini sendiri, saya survive dalam organisasi ini sendiri, saya sering komplain. Tapi komplain saya kerja jalan. Kerja jalan. Kerana kalau tidak meluahkan apa yang di dalam hati, susah nak jalan kerja tu. Macam terpendam, jadi
Itu yang bikin kepala pusing tuh. Ngomel dulu, lakuinnya nanti. Iya. Cakap-cakap, kenapa ini marah-marah itu. Kerja jangan Tetap siap, jalan. tak siap. Ya. Jadi itulah, apa pun ikut apa kata hati. Jika rasa macam tidak sesuai di situ, tukar environment. Ya. Jangan bebankan diri. Pentingkan kesihatan mental. Ya. Oke, bagus sekali ya closing statementnya. Oke, betul kata Bang Aiman tadi bahwasanya tetap pikirkan kesehatan mental, tetap luapkan apa yang terjadi karena ketika tidak diluapkan akan jadi bom emosi ya. Iya. Betul sekali. Oke, statement terakhir deh, satu kata untuk Indonesia, satu kata aja. Boleh ke Erni? Indonesia hebat. Hebat. Tadi Bang Aiman? Indonesia seru. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung di podcast kami di Bisik ini. Berarti minggu akan pulang kembali ke Malaysia. Ya. Semoga selalu sehat sampai tujuan dan karirnya selalu jaya. Amin. Semoga semuanya sukses juga, amin. Amin. Oke. Baik teman-teman semua, itulah tadi episode 3 kita di Bisik, Bincang Psikologi Asik bareng aku Cynthia dan bye-bye. Dadah.